Selamat malam sedulur semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan yang sakit semoga disegerakan untuk sembuh. Ini dulur, malam ini ya, tanggal 25 November ya, 2022 jam 8-an. Kita nih ada kegiatan proses rakit atau rencana mau merakit malam ini gitu nih. Power ampli atau power. Jadi power ini berjenis ini dulu. Kelas D ya, kelasnya kelas D. Ini kita nih rencana mau merakit jenis kelas D 2000 dulu. Jadi customer nih rencana untuk menghandle speaker low atau mid ya, low mid high juga malah bagus, karena untuk jenis driver ini udah terbukti untuk clarity-nya, beningnya. Untuk mid high sangat cocok, untuk high tidak mudah memutuskan spool itu dulur. Kan ini udah fasilitasnya udah lengkap nih dulur. Ini fasilitasnya ini udah ada apa nih? Nih. Ada silau lah ya. Ada dual feedback, DC protector, limiter, overcurrent protector atau OCP, LED indikator, input balance, dan ini bisa maksimal mainnya di 2 ohm bisa. Jadi kalau untuk mid nih cocok nih main 2 ohm. 4 speaker 10 in, nah ini mantap di paralel gitu dulu. Untuk supply-nya sendiri ini maksimal 90 volt DC-CT dulur. Jadi sangat besar supply-nya nih. Walaupun hanya pakai final 4 biji atau 2 set nih, pakai IR FET IRF P15 berapa? 152 P250N IRF P250N. Ini sangat bagus dulu, udah menggunakan sistem PCB FR4 atau 2 layer fiber dulu. Ini rencanakan mau menggunakan 2 untuk kanan kiri stereo, sedangkan supply-nya sendiri dulu kita ini menggunakan supply SMPS AC-matic atau switching. Untuk switchingnya ini sendiri atau SMPS ini sendiri, ini bisa kita setel dulu untuk tegangannya ya dulu, tegangan output DC nya dulu. Ini ada trim potnya atau volt out adjust untuk menyetel keluaran volt DC nya dulu, antara 80 sampai 90 volt. Untuk SMPS ini sendiri dengan kekuatan maksimalnya 1600 watt dulur atau 1,6 kW maksimal. Jadi ini produk dari Silent Tech Kudus, produknya Pak Soleh Budiono dulu. Untuk tegangan input AC-nya dia toleransinya dari 210 sampai 260 volt AC lur. Karena ini sudah sistem PFC, makanya dia bisa otomatis kalau tegangannya turun bisa naik, dinormalkan ke 220, dan kalau 260 tegangannya dia bisa turun ke 220 dulu. Selain itu juga ini juga sudah ada fasilitas overcurrent protector atau CP
apabila ini nanti ada konslet di outputnya, bagian driver powernya dia akan otomatis terprotek dulur, karena ini juga ada relaynya dulur. Di rencana kita mau menggunakan 2 buah SMPS produk Selentech 1,6 kW atau anggap jalah 16 ampere per kit. Kita akan gunakan 1 SMPS dulu. ini maksimalnya bisa main 2 ohm bisa keluar 2000 watt dulur. Jadi biasanya umumnya dipakai main 4 ohm, jadi keluarnya 4 ohm tuh 1000 watt keluarnya. Makanya dia dinamakan D2000 karena maksimalnya bisa 2000 watt, karena ini dia mampu main di 2 ohm atau 4 speaker di paralel dulur. Untuk boxnya sendiri kita menggunakan produk CA10 dulur. Lumayan dulur, ini kan karena kita menggunakan jenis SMPS nih, jadi kita tidak perlu yang tinggi-tinggi untuk boxnya dulur. Sebenarnya ini bisa masuk box 1U atau CA5, cuman karena di pasaran di sekitaran sini tidak ada yang jual untuk box CA5 nya. Kita order ke tokonya juga katanya tidak tersedia. Mau tak mau kita menggunakan CA10 dulur. Nah, ini untuk proses pemasangannya nanti kan rencananya begini. Begini dulu. Begini dulu nanti rencananya. Begini dulu. Iya. Begini dulu rencana. Sebenarnya masih longgar banyak nih. Untuk kelas D sendiri kan biasanya ada supply eksternal ya untuk supply biasnya, tapi karena di fasilitas untuk SMPS sendiri udah ada biasnya, keluaran biasnya atau tegangan biasnya, jadi nanti kita langsung aja tinggal diambil dari sini untuk nyuplai sini dulu. Ini biasnya, ini utama, tegangan utamanya sini, langsung nyuplai, tinggal colok-colok aja sini dulu. Ini sistemnya colok-colok aja dulu. Dan untuk bagian panel depan kita nanti akan menggunakan papan PCB yang memang dah khusus untuk CA10 nya, tinggal kita isi aja nanti. Cuman kita gunakan hanya untuk bagian lampunya aja dulu. Lampu potensio yang kita isi antara lampu potensio, nah itu aja dulu. Kalau untuk yang komponen yang lainnya tidak perlu kita isi, karena kita nanti kan untuk lampunya kita langsung nyabut dari sini dulu. Lampu-lampu ini kan ada 4 biji, ini kita cabut untuk dipasangkan di sini. Nah, untuk lampu-lampu klip, sinyal, protek dan aktif atau on-nya itu dulu. Untuk ininya sendiri nanti pakai AC jenis kipasnya ya, yang ukuran 8 cm dulu, dan spikon boarding postnya dan XLR nya kita gunakan sound apa nih, sound standar ya, sound mic kan, sound standar, sound mic yang agak bagus sekalian biar tidak bolak-balik gonta-ganti kalau yang biasa-biasa dulu. Nah, untuk apa itu nanti dulu, kabel-kabel AC inputnya kita gunakan merek Crimson dulu, 2,5 kali 2,5 mili kali 2, kita pakai 1 meter aja, dan colokannya kita menggunakan steker ini dulu. Oke dulur, nantikan perakitan selanjutnya.